Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam, semangat-semangat, sukacita, sukacita. Berjumpa lagi di ibadah online MDC Bogor. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian, menyembah Dia, mendengar firman Tuhan dengan seksama, membuat catatan-catatan hal-hal yang penting, sehingga kita bisa membagikan kepada orang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama-sama kita berkumpul kembali. Walaupun hanya online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Seperti Pak Mas katakan, hatiku siap ya Allah. Kami siap untuk memuji dan menyembah Kau. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Kau pada hari ini Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Oh, 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 oh. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Dia berikan kuasa-Nya, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Wow, 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 wow. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya. Allah yang menjaga kita, yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah.
Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Wow, 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 wow. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya, hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita, yang mengandalkannya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Bukan hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Wow, 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 wow. Haleluya. Yesus Allah kami yang bangkit, Yesus Allah kami yang hidup. Kau yang naik ke surga, menjadi Raja sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau layak Tuhan, layak terima segala pujian dan hormat, layak terima segala pengagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita merayakan Yesus Tuhan kita. Dia telah mati buat kita. Dia yang telah dikuburkan. Dan Dia juga telah bangkit. Dan hari ini Dia naik ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 18 berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengabaikan kami Tuhan. Bahkan hari ini kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Engkau siap menjamah kami. Kami siap Engkau siap mengubahkan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, lawat setiap kami dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, kami percaya pemulihan itu terjadi Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sebab Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami sini. yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Rasakan kuasanya menjamah kita. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tuhan, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan, Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Allah kami yang berkuasa, kami tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan Mengatasi bumi, mengatasi bumi. tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Mari tinggikan Yesus, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Raja segala raja. Ya Rama la 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 Rama ya Namura pala la 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 ya Rama ya Nama ya Yasir. Ya la 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 bo ya Rama la la ma ya Rama ya Rama la 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 ya la 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 ya Rama. Ya la 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 ya Rama ya Nama la la mo ya la mo ya Shana la 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 la. Glory haleluya. Kami tinggikan Engkau Allah kami yang hidup. Yesus Raja segala raja. Kau berkuasa Tuhan. Kau Allah kami yang hidup selamanya. Kau yang bertahta, Raja atas kami. Inama la 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 bu ya Rama la 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 bu ya Rama la la la. Kami tinggikan namamu Yesus. Una la 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 ba ya Rama la 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 la. Ina la 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 ya Rama la la ba ya la 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 ba ya Rama la 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 la. Haleluya. Haleluya. La 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 la
Kami sembah Engkau yang hadir di sini Tuhan. Setiap kami Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu melepaskan. Ya Rabu ya Rapa ya la 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 ya Rapa ya la 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 la. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu atas kami, Allah yang pelihara kami. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Saya boleh beribadah kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Petrus Nawawi, yang akan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu atas setiap kami Bapak. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang kami pegang selama masa-masa kami mengalami Tuhan, tantangan terbesar dalam kehidupan kami Bapak. Kami percaya apapun yang terjadi, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kalau nanti kami juga Tuhan akan menerima perjamuan kudus untuk setiap kami Bapak. Kami percaya perjamuan kudus ini akan menyatukan setiap hati kami Bapak. Kami tidak terpecah-pecah di dalam Engkau Tuhan. Walaupun kami terpisah-pisah secara jarak Tuhan, tapi kami satu di dalam roh Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, mujizat itu terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Salam dari GKPB Bandung dan juga dari GKPB seluruh Indonesia. Untuk GKPB Fajar Perdamaian Bogor. Kami semua merasa kehilangan dengan Pak Fuksi yang lebih dahulu meninggalkan kita kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi kita tahu dengan pasti bahwa Ia sekarang bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan kitalah yang ada di sini, yang tinggal sekarang, kita yang harus terus melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh beliau. Apa yang sudah dirintis sebelumnya. Kita mau melanjutkan pelayanan, kita mau melanjutkan perjuangan iman, supaya apa yang sudah dimulainya bisa dapat semakin berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang istimewa, yang sama-sama kita peringati pada hari ini. Saudara, hidup kita sangat sekali dipengaruhi oleh suasana hati kita. Kalau hati kita senang, kita merasa hidup ini bahagia. Kalau hati kita senang, kita merasa hidup ini penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita merasa tidak senang, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, maka kita juga bisa merasakan bahwa sepertinya hidup ini tidak menyenangkan. Sesuatu yang bagi kita pun saat ini merupakan hal yang penting bagi kita. Untuk apa? Untuk kita dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu dunia di mana kita hidup penuh dengan gejolak, semua serba tidak pasti, penuh dengan kegelapan, dan kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini sebagai terang. Untuk itu,
Tuhan Yesus menyampaikan hal yang penting sebelum ia meninggalkan murid-muridnya. Dan itu pula yang ingin saya bacakan untuk kita sekalian pada saat ini. Saya akan membaca dari Yohanes pasal 14, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi, janganlah gelisah dan gentar hatimu, kata Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tuhan Yesus menyampaikan tentang satu yang penting yang dia tinggalkan untuk murid-muridnya. Yang ia tinggalkan untuk kita sekalian. Yang ia tinggalkan ketika ia harus meninggalkan murid-muridnya. Tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ketika murid-muridnya harus menjalani kehidupan sendiri di tengah-tengah dunia, melaksanakan tugas yang penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu amanat agung. Dan apakah yang diberikan itu? Dikatakan bahwa yang diberikan itu adalah damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan diulangi lagi, damai sejahteraku, dijelaskan. Damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, kata Tuhan Yesus, tidak seperti yang dunia ini berikan kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa kita memerlukan rasa di dalam hati kita. Dan rasa yang kita perlukan di dalam hati kita itu adalah apa yang disebut sebagai damai sejahtera. Peace, shalom. Tetapi damai yang dimaksud itu adalah damainya Tuhan Yesus. Damai yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia memberikan damai. Damai yang seperti apa? Damai yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau mendengar musik yang teduh, yang indah, di tepi danau yang sepi, keadaan sepertinya damai. Apakah itu damai? Belum tentu. Sebab kata damai itu sendiri, kata damai di dalam bahasa Ibrania shalom atau dalam bahasa Yunaninya eirene, saudara, itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah tidak adanya konflik. Keadaan di mana tidak ada konflik. Suami dan istri hidup dalam damai. Karena apa? Nggak ada konflik. Satu dengan yang lain tidak bertengkar disebut damai. Negara dengan negara tidak bertikai, tidak bertengkar, tidak ribut, disebut negara itu tinggal dalam keadaan damai. Tidak ada gejolak, tidak ada kerusuhan,
dikatakan bahwa itu keadaan yang damai. Tapi apakah seperti itu betul damai? Belum tentu. Sebab seringkali kita merasa tidak ada damai, padahal berada di tengah-tengah suasana yang sebetulnya sangat damai. Tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan, tidak ada masalah keributan terjadi. Kita sedang menikmati keadaan di tepi danau yang teduh dan sepi, atau di puncak gunung yang sejuk dan indah. Tapi keadaan di dalam hati ini bergejolak. Tidak bisa damai. Jadi damai yang kedua itu artinya adalah damai sejahtera Allah. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Dikatakan sebagai damaiku, kuberikan kepadamu. Dan yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang bagaimana? Damai yang ada di dalam sini. Damai yang seperti apa? Damai yang mampu bahkan mengendalikan seluruh keadaan hidup kita. Maksudnya adalah, kalaupun kita berada di tengah-tengah situasi yang menekan, di tengah-tengah penderitaan yang menyakitkan, di tengah-tengah kesulitan yang menghimpit, kalau orang memiliki damai Tuhan, ia bisa berada di tengah keadaan seperti itu. Dengan apa? Dengan damai. Sama sekali keadaan di luar itu tidak bisa masuk dan kemudian mempengaruhi hatinya. Tapi keadaan yang ada di dalam hatinya itu, yaitu damai Tuhan, itu yang mampu meneduhkan hidupnya. Dan mampu membuatnya memandang keadaan yang penuh dengan tekanan itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai sejahtera. Itulah damai yang Tuhan Yesus berikan. Dan damai seperti itulah yang kita perlukan di tengah-tengah dunia di mana kita hidup saat ini, saudara. Dan itulah yang Tuhan janjikan sebelum ia meninggalkan murid-muridnya. Sebelum ia disalibkan, sebelum ia mati dan bangkit kembali, bahkan sebelum ia naik ke surga. Bahkan ingat ketika ia bangkit dari kematian, dikatakan oleh Alkitab beberapa kali ia mendatangi murid-muridnya, menampakkan diri, menyatakan dirinya. Dan saudara ingat, setiap kali selalu Tuhan Yesus mengatakan lebih dahulu, damai sejahteraku ada padamu. My peace unto you. Damai sejahteraku. Karena itu yang dijanjikan. Dan itu yang diperlukan oleh murid-murid. Dan itu yang diperlukan oleh kita semua. Saudara, mengapa kita memerlukan damai Tuhan itu, damai sejahtera itu di dalam hidup kita? Yang pertama, sebab hidup di dalam damai Tuhan itu adalah hidup di dalam kuasa dan kendali Tuhan itu sendiri. Sebab damai yang diberikan adalah damai Kristus, bukan damai dari dunia ini. Damai yang semu, yang hanya katanya damai, musiknya musik yang penuh damai, tapi nggak ada damai di dalam hati. Tapi kalau damai Kristus, maka kalau damai itu ada di dalam hati kita, shalom, damai sejahtera itu ada di sini, maka kuasa Tuhan pun akan bersama-sama dengan kita. Sama seperti ketika Yesus hidup. Ia hidup di dalam damai sejahteranya.
yang kemana-mana ia pergi, ia tidak mudah terintimidasi, bahkan tidak bisa terintimidasi dengan keadaan, dengan situasi, dengan tekanan apapun juga. Diceritakan satu kali, dikatakan di Yohanes pasal yang ke-8, dikatakan ayat yang ke-59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Satu kali orang banyak termasuk para pemimpin agama, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, saudara, mereka marah besar dengan Yesus karena apa yang disampaikannya. Di dalam kemarahannya itu, mereka kalap dan mereka berusaha untuk melempari Yesus dengan batu. Mereka ambil batu untuk melempari. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and he went out of the temple, going through midst of them. Dikatakan, and he went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Dikatakan di tengah-tengah kekalapan kemarahan itu, Yesus dengan tenang, dia pergi saja. Dia bukan dikatakan seperti di sini menghilang, seperti sulap, sim salabim. Tadinya ada kelinci, pem, terus hilang. Bukan. Tetapi dia dikatakan menyelinap. Dia keluar, dia jalan begitu saja di tengah-tengah mereka, in the midst of them. Di tengah-tengah mereka, mereka hanya bisa diam terpaku. Kenapa? Damai sejahtera Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai demikian rupa. Pada waktu Yesus dan murid-murid diombang-ambingkan badai di tengah laut, badai itu tidak mampu membangunkan Yesus. Tidak bisa. Yesus bangun bukan karena badai. Dia bangun karena seruan dari murid-muridnya. Dia bangun karena meresponi seruan dari murid-muridnya. Lebih lagi saudara dikatakan di Yohanes 10 ayat 17-18. Lebih hebat lagi dikatakan Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di tengah-tengah keadaan yang paling menekan dalam hidupnya, ketika ia bergumul di taman, saudara, dikatakan di sini, kalau sampai ia bisa diserahkan kepada orang-orang tentara-tentara Romawi dan kemudian ditangkap, disalibkan sampai mati, itu bukan karena dia kalah. Dikatakan kalau dia tidak memberikannya, kalau ia tidak mengizinkannya, tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya. Luar biasa ya. Bahkan sampai di titik paling akhir dalam hidupnya pun, dia menghadapi kematian dengan damai. Dia katakan, aku hadapi semua ini. Kalau aku serahkan, aku berikan nyawaku bukan karena kalah. Dia katakan karena aku mengikuti kehendak Bapakku. Itu sebabnya aku ada di sini diutus olehnya. Dan dia menyerahkannya, baru bisa. Saudara, kita perlu damai yang seperti itu. Bukan sekedar damai yang klise, tapi damai yang sejati. Damai yang sesungguhnya. Damai yang dari Tuhan. Damai yang dikatakan diberikannya kepada kita. Untuk memastikan supaya kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang tidak damai ini. Dengan damai Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Dengan kepastiannya. Kepastian janji firman-Nya atas hidup kita.
Karena itu saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam damai sejahteranya setiap saat? Yang pertama saudara, adalah kita harus selalu bersyukur di dalam apapun keadaan kita pada saat ini. Mengapa demikian? Karena saat kita itu bersyukur kepada Tuhan, kita ini sedang menyambut yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita tidak dapat mengucap syukur kalau keadaan berubah. Kita bisa mengucap syukur kalau keadaan itu semua baik. Kalau keadaan itu semua menyenangkan. Kalau bisnis menguntungkan. Kalau persoalan tuntas selesai. Kalau masalah tidak ada lagi. Kalau semua penyakit disembuhkan. Oh, kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita sedang berada di tengah-tengah keadaan yang buruk itu semua, bisakah kita bersyukur? Seringkali kita nggak bisa bersyukur. Apalagi kalau kita sudah biasa dengan apa yang ada pada kita, dan sekarang tidak ada. Sama seperti situasi sekarang. Banyak orang mengeluh karena sudah terlalu lama di rumah. Banyak orang yang mengatakan bosan. Banyak anak-anak yang juga mengeluh karena bosan. Belajar di rumah terus-menerus katanya. Bosan. Padahal dulu disuruh sekolah susah. Kenapa? Bosan katanya sekolah. Pengen libur, pengen di rumah. Sekarang dikasih libur panjang terus seperti ini. Bosan juga. Kadang kita baru bisa bersyukur kalau apa yang biasanya ada pada kita dan tidak ada, kita baru mengatakan, aduh syukur ya. Dulu saya bisa pergi ke sana sini bebas. Dulu padahal waktu bisa pergi ke sana sini bebas, nggak bisa bersyukur juga. Karena macet lah, karena inilah, karena itulah. Tapi kalau sekarang membayangkan betapa enaknya ya dulu itu, kalau bisa ke sana ke sini. Nah saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pada waktu ia mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, setelah itu apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya adalah begini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Tuhan mau memberikan berkat yang besar kepada murid-muridnya. Dan itu yang terus-menerus salah pengertian antara Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid selalu salah mengartikannya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus berikan itu jauh lebih besar dari apa yang mampu murid-murid Yesus pada waktu itu membayangkannya. Nah, pada waktu murid-murid tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, mereka pun mengeluh, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi cemas, mereka ketakutan, karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya, sebelum itu semua terjadi, Yesus mengatakan jangan gelisah. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Kenapa saudara? Karena sikap hati kita itu sekali lagi penting. Kalau sikap hati kita itu merupakan sikap hati yang cemas, yang gelisah, yang gentar, yang takut, artinya apa? Artinya saat itu kita sedang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa yang kita alami pada saat itu. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu. Ini nanti kalau ditinggal, ini mereka bisa gentar, gelisah, takut. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Untuk menghilangkan kegentaran dan kegelisahan di dalam hati. Caranya bagaimana? Bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur kita kepada Tuhan, saudara, perhatian kita arahkan kepadanya.
Hidup kita gantungkan kepadanya. Dan saat ketika kita seperti demikian itulah, disitulah damai sejahtera itu akan masuk dan menguasai hidup kita seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu jangan memiliki sikap hati yang keliru. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah di dalam merencanakan hidup kita. Tuhan tidak pernah keliru di dalam merancang seluruh kehidupan kita. Kita bisa keliru, kita bisa salah. Dan karena kita keliru, kita salah, kita bisa mengalami persoalan. Kalau itu yang terjadi, bertobatlah dan kembali datang kepada Tuhan dan mulai bersyukur lagi. Kenapa harus bersyukur? Sebab saudara tahu, Alkitab mengatakan begini, kita itu harus menjadi orang yang terus-menerus itu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan semua yang bernafas, hendaklah apa? Hendaklah memuji Tuhan. Jadi selama kita ini masih bernafas, inilah kesempatan untuk kita terus memuji Tuhan. Untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jadi kapan kita melakukannya? Setiap saat. Apapun yang terjadi, pendek kata selama masih bernafas, terus-teruslah memujinya. Terus-teruslah bersyukur kepadanya. Yang kedua, saudara. Yang kedua yaitu berhentilah. Berhentilah untuk hidup di dalam berasumsi. Stop living in assumption. Assumption itu apa? Asumsi itu apa? Berasumsi itu artinya apa? Saudara, di dalam terjemahan kata besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, asumsi itu artinya dugaan yang diterima sebagai dasar. Dugaan itu belum tentu benar, tapi sudah diterima sebagai fondasi. Itu asumsi. Atau dikatakan landasan berpikir karena anggapan bahwa sesuatu itu benar. Nah, itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Itu sebabnya mereka nggak pernah nyambung terus. Tuhan Yesus bicara apa, mereka mengartikannya selalu yang lain. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan yang kekal, mereka berbicara tentang kerajaan Israel. Bolak-balik nggak nyambung terus, saudara. Kenapa? Mereka mengiring Yesus, mereka mengikut Yesus, tetapi mereka nggak pernah bisa mengerti dengan tepat apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Yesus. Asumsi. Itu sebabnya, saudara, asumsi itu berbahaya. Kenapa? Karena asumsi itu dasarnya bukan kebenaran, tetapi dugaan, anggapan. Dan itu kenapa berbahaya? Sebab itu bisa menjadi dasar keyakinan, kepercayaan seseorang. Contoh misalnya, kita diajar di sekolah itu 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Tapi kalau satu saat ada orang yang mengatakan, enggak, kalau menurut saya 2 kali 2 itu 5. Dikasih tahu, enggak, kamu enggak. Pokoknya 2 kali 2 itu 5 menurut saya. Itu asumsi, saudara. Itu anggapannya dia benar. Padahal kita tahu itu salah. Itu merupakan dasar dari sesuatu yang dugaan. Itu merupakan anggapan yang dianggap sebagai satu pegangan kebenaran. Itu sebabnya di dalam hidup kita, untuk kita bisa mengalami damai Tuhan, kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan, kita perlu mengenal kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memberikan sejahtera bagi kita. Bukan hanya di dalam pikiran kita menjadi mengerti, tapi di dalam hati kita pun
kita akan merasakan damai. Kita tahu ini kebenaran yang harus aku pegang. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Supaya kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan terus di dalam hidup kita. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah melepaskan apa yang ada pada masa lalu kita. Murid-murid Yesus ketika mengiring Yesus mempunyai pemikiran sendiri, mempunyai asumsi sendiri, nggak nyambung bahkan sampai terakhir ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Mereka masih bertanya, Tuhan, apakah sekarang Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Pemikirannya masih begitu. Padahal sudah melewati banyak melihat kebangkitan Yesus, melihat bagaimana Yesus sudah hidup dari kematian. Tapi tetap mereka kekeh, orang bilang. Dengan apa? Dengan keinginannya sendiri. Dengan apa? Dengan asumsinya sendiri. Itu sebabnya untuk kita meraih yang baru, kita perlu melepaskan yang lama. Untuk mendapatkan yang baru, kita perlu meninggalkan yang lama. Saudara, yang baru itu sudah datang, kata firman Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu. Kalau kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan yang ajaib, menyongsong hari depan yang penuh dengan harap, saudara, kita harus terus melangkah. Istilah sekarang orang bilang move on. Kita bergerak maju. Sama seperti murid-murid Yesus ketika pada akhirnya ia menyaksikan Yesus naik ke surga di dalam kemuliaan yang begitu rupa. Semua yang ada di masa lalu mereka tahu itu semua keliru. Karena yang mereka pikirkan selama ini adalah sesuatu yang bersifat dunia. Kerajaan dunia, pemerintahan dunia, kemenangan dunia. Sedangkan ketika melihat Yesus naik kepada kemuliaan, dia tahu ini bukan soal lahiriah. Ini bukan soal dunia. Ini bukan soal jasmaniah. Tetapi ini soal hal yang kekal, yang rohaniah, yang ilahi, yang jauh lebih daripada semuanya. Saudara, sampai kita rela dan kita bisa meninggalkan, melepaskan yang lalu, yang di belakang kita, kita baru akan dapat menyongsong yang lebih mulia, yang ilahi, yang Tuhan sediakan di depan kita. Karena itu, mari saya mengajak kita semua, mari kita melihat ke depan. Di depan rencana Tuhan besar. Di depan ada pekerjaan Tuhan yang ajaib. Di depan anugerahnya senantiasa melimpah. Mari kita terus berjalan bersama-sama. Menyongsong apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah kepastian di dalam hidup kami. Di tengah berbagai macam ketidakpastian di dalam hidup ini. Tuhan, Engkaulah kekuatan tempat kami bersandar. Engkaulah tempat kami berteduh. Dan Engkaulah kehidupan bagi setiap kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa bersandar kepadamu, mengharapkan Engkau senantiasa berpegang kepada kebenaran-Mu, melebihi apapun juga yang ada di dalam hidup kami. Bahkan kenyataan yang kami hadapi sekalipun, kami tahu bahwa kebenaran firman-Mu itulah kenyataan yang paling pasti di dalam kehidupan kami. Semua kenyataan yang kami hadapi sekarang semua bisa berubah pada waktunya. Tetapi janji firman-Mu atas hidup kami tidak pernah berubah kekal selamanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa memohonkan berkat-Mu. Tuhan, turunkan atas semua jemaat-Mu. GKPB Fajar Perdamaian di Bogor ini ya Tuhan. Biar kiranya kemurahan kasih anugerah-Mu terus melimpah. Dan Engkau terus yang berkarya dan bekerja. Bagi-Mu puji, hormat, dan kemuliaan. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus.
bagi semua jemaat MDC Bogor, MDC Depok, dan MDC Tangsel. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mengangkat perjamuan kudus. Karena itu saya mengharapkan semua saudara-saudaraku yang berada di rumah sudah menyiapkan anggur dan roti masing-masing untuk kebutuhan setiap keluarga. Saudara, tadi kita telah mendengar khotbah dari Pak Petrus bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia juga meninggalkan damai sejahteranya bagi kita sekalian. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Saudara, kita bersyukur kalau kita semua masih mempunyai keluarga, teman-teman, famili yang saling menguatkan dalam masa-masa sukar seperti ini, sehingga damai kita juga boleh ada. Kita bersyukur, tetapi saya percaya yang paling penting yaitu hubungan atau relasi kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dialah Allah yang telah menyelamatkan kita, menebus segala dosa kita. Dialah Allah yang mati, bangkit, dan naik, yang mau memberikan damainya yang sejati, yang kekal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada hari ini, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima cawan dan roti pada hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu sambil kita siapkan hati kita untuk hal ini. Sucikanku. Mari semua yang di rumah menyanyi dengan penuh hikmat dan tertib kepada Tuhan. Ya Yesus, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu bebaskan, darah-Mu, darah-Mu sucikanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu bebaskan. Mari angkat suara kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus yang telah mati, telah bangkit, dan telah naik. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau Allahku. Sekali lagi, darah-Mu, darah-Mu sucikanku, darah-Mu
saudara-saudaraku yang di rumah, kita akan mengangkat roti pada tangan kanan, melebihi di atas kepala kita. Ya Yesus, mari masing-masing mengevaluasi diri kita dengan Roh Kudus secara pribadi. Mari minta ampun atas setiap kesalahan kita. Mari minta supaya cinta kita kepadanya jangan luntur di tengah masa yang sulit ini. Tapi mari minta supaya kita terus bertambah mengasihi Dia. Sebelum memakan roti ini, saya akan membacakan ayat di mana Yesus diserahkan pada malam waktu itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan memakan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Sebelum meminumnya, inilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Bila kita percaya, mari meminumnya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau hidup kami diselamatkan. Dosa kami diampuni Tuhan. Kami diberi damai sejahtera karena Engkau meninggalkan bagi kami. Yesus, terima kasih. Engkau menjadikan hidup kami berarti. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau tetap memelihara kami di sepanjang masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara, kita telah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara-saudara dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, marilah kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Mei kita tidak menyelenggarakan kebaktian. Begitu juga dengan kelas, DK, kesan, sekolah minggu, doa jemaat dan alfa untuk sementara ditiadakan. Kebaktian diadakan secara online dan bisa diakses mulai hari Sabtu pukul 17 melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Kebaktian akan dilayani oleh Bapak Daniel Hendrata dari Jakarta. Doa puasa jemaat bulan Mei jatuh pada tanggal 23 Mei 2020
akan diadakan secara online pukul 14 siang. Jemaat, mari kita ikuti sama-sama doa puasa ini melalui channel YouTube MDC Bogor Online di rumah masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Jadi tadi kalau saudara sudah dengar khotbahnya Pak Petrus, ada 3 kesimpulan. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kedua, membuang segala asumsi-asumsi kita. Dan yang ketiga, kita harus melupakan masa lalu. Kita bergerak, kita move on. Dan ada satu tambahan lagi, saya ingat Pastor Fu, dia punya stiker dan kemudian dia selalu bilang ini kalau dia pergi khotbah kemana-mana. Jangan pikir-pikir sampai pusing, saudara. Sekali lagi, mari saudara yang di rumah kita ucapkan bersama-sama. Jangan pikir-pikir sampai pusing. Mari kita nyanyikan lagu ini, satu-satunya yang kuandalkan. Ya Yesus, satu-satunya yang kuandalkan. Mari nyanyi dengan percaya. Ya Yesus Tuhanku, amin. Oh Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, amin Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan sepanjang umur hidup kami. Karena sumber damai sejahtera hanya ada pada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang di rumah, yang dimanapun saudara berada, kita akan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan bagi Dia.